Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, di awal pertemuan setelah bulan Ramadan, izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal kula kali panjenengan selama bulan Ramadan kemarin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian fikih muamalah kita yang masih berkaitan dengan persoalan akad salam atau suatu akad yang didefinisikan oleh para ulama sebagai bai'u ajilin bi'ajilin, jual beli antara sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang diserahkan secara langsung. Maksud tertunda di sini artinya penyerahan barangnya dilakukan setelah beberapa hari pasca majelis akad. Adapun pembayarannya harus dilunasi pada saat terjadi majelis akad. Jadi pihak penjual baru bisa menyerahkan barangnya setelah beberapa hari, sedangkan pihak pembeli langsung melunasi pembayarannya di awal. Dan akad salam ini atau istilah salam ini lebih familiar digunakan oleh penduduk Hijaz atau penduduk masyarakat sekitar Mekah dan Madinah. Sedangkan istilah akad salaf, bukan salam tapi salaf, banyak digunakan oleh penduduk Irak. Walaupun sebenarnya istilah salam dan salaf substansinya sama. Salam itu berarti taslim, artinya pembayarannya itu atau penyerahan uangnya itu dilakukan di awal, sedangkan salaf
itu artinya terdahulu, berarti maknanya juga sama. Yang didahulukan adalah pembayarannya, sedangkan penyerahan barangnya ditunda sampai waktu yang sudah disepakati. Dan kemarin sudah kita bahas juga beberapa dalil yang membolehkan terjadinya akad salam. Yang pertama adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282, ayat yang berisi tentang teknis atau aturan dari Allah ketika melakukan suatu akad yang berkaitan dengan hutang piutang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai batas waktu yang sudah ditentukan, faktubu, maka tulislah transaksi itu. Maka dari ayat ini kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, asyhadu, aku bersaksi, annas salafa ila ajalin musamma, bahwasanya transaksi salam atau salaf itu qad ahallahu Allahu ta'ala fi kitabihi, telah Allah halalkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya, melalui ayat ini. Karena memang pada saat terjadi akad salam ada salah satu pihak yang berhutang, yaitu pihak penjual, karena dia belum bisa menyerahkan barangnya secara langsung. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis Nabi SAW yang menceritakan bahwa pada saat terjadi peristiwa hijrah ke Madinah, Nabi SAW mendapati penduduk Madinah itu punya kebiasaan melakukan jual beli salam. Mereka ketika memesan kurma, mereka lunasi pembayarannya di awal, tapi kurmanya itu baru diserahkan 2-3 tahun kemudian. Jadi bukan dalam waktu sepekan atau 1 bulan, Pak. Salamnya itu sampai 2-3 tahun ke depan. Maka kemudian Nabi SAW memberikan aturan yang lebih rinci. Beliau membolehkan praktek ini tetap berjalan, tapi kemudian beliau memberikan satu aturan tambahan. Beliau mengatakan, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang melakukan akad salam dalam membeli sesuatu, kemudian kata beliau, hendaknya dia menyebutkan takarannya secara jelas, timbangannya secara jelas, jenisnya secara jelas, dan sampai waktu yang jelas. Karena orang dulu kalau punya atau melakukan transaksi salam itu, Pak, boten jelas. Jadi barang ini ku spesifikasinya belum jelas, termasuk waktu penyerahan barangnya juga belum jelas. Maka kemudian Nabi SAW memberikan aturan tersebut. Nah, di antara ketentuan-ketentuan dalam melakukan jual beli salam, yang pertama yang sudah kita bahas adalah penjual tidak harus memiliki barangnya. Ini menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin berdagang tapi dia belum punya barangnya. Bahkan ini menjadi ciri khas dari jual beli salam.
Karena kalau yang disebutkan di situ jual beli salam, Pak, berarti pembeli atau mohon maaf penjual dia belum bisa menyerahkan barangnya secara langsung karena memang dia belum memiliki barangnya. Tapi kalau saat terjadi transaksi kok barangnya sudah ada, bahkan bisa diserahkan secara langsung, ini tidak bisa disebut sebagai jual beli salam. Dan pernah satu ketika ada seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Abil Mujallid. Dia diutus oleh Abdullah bin Shaddad untuk bertanya kepada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Aufa. Maka kemudian yang mengutus Muhammad bin Abil Mujallid ini berpesan, tanyakan kepada Abdullah bin Aufa, apakah dahulu sahabat sezaman atau pada saat zamannya Nabi SAW memesan gandum dengan pembayaran lunas di awal. Jadi tabi'in ini ingin memastikan, Pak, apakah memang benar para sahabat itu sudah mempraktekkan jual beli salam. Maka kemudian dijawab oleh Abdullah bin Aufa, beliau mengatakan, dahulu kami memesan gandum, memesan syair atau gandum kasar dan minyak zaitun dalam takaran yang jelas dan tempo penyerahan yang jelas dari para pedagang negeri Syam, dan kami lunasi pembayarannya di awal. Lalu kemudian Muhammad bin Abil Mujallid ini kembali bertanya, Pak. Beliau menyampaikan, apakah dulu kalian ketika membeli gandum, minyak zaitun dari pedagang atau penduduk Syam itu, apakah mereka pada saat itu sudah membawa barangnya, atau apakah mereka bisa menyerahkan barangnya secara langsung? Maka kemudian dijawab oleh Abdullah bin Aufa, tidak. Akan tetapi mereka baru menyerahkan barangnya setelah beberapa bulan kemudian. Maka ini menunjukkan bahwa pedagang Syam itu, Pak, dulu kalau mereka berdagang ke Madinah, memang mereka membawa barang dagangan. Tapi terkadang juga penduduk Madinah mereka mencari sesuatu, ingin membeli sesuatu yang pada saat itu belum dibawa oleh pedagang Syam, sehingga kemudian sesuai dengan waktu yang disepakati, pedagang Syam ini baru akan membawa barangnya setelah batas waktu yang disepakati. Ini dalil yang pertama. Maka ini juga tidak bisa dianggap sebagai dalil yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang lain. Sebab beliau juga mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Karena kalau kita bersandar hadis ini saja, Pak, seakan-akan orang yang posisinya itu sebagai dropship, yang hanya meneruskan pesanan dari pihak produsen ke konsumen, dia tidak boleh berjualan. Nah, nanti saya jelaskan apa maksud spesifik dari perkataan Nabi ini. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari ketentuan di awal, jual beli salam itu identik dengan jual beli di mana seorang penjual dia belum memiliki barangnya pada saat terjadi majelis akad. Kemudian ketentuan yang kedua,
Yang sudah kita bahas juga yaitu harus jelas jenisnya, sifatnya, dan takaran dari barang yang dipesan. Nah, ini juga yang menjadi catatan dari Nabi SAW bagi penduduk Madinah. Yang di situ Nabi SAW secara jelas mengatakan, fal yuslif, silakan jual beli salam ila bikailin ma'lum, dengan takaran yang jelas, wa waznin ma'lum, dan timbangan yang jelas, ila ajalin ma'lum, tapi waktunya juga harus jelas. Maka kemarin kami beri contoh, misal ibu-ibu ketika memesan lemper kepada tetangganya dan itu menggunakan jual beli salam, artinya ibu ini melunasi uangnya di awal, maka ibu harus menjelaskan beberapa kriteria lemper. Apakah lempernya itu yang persegi panjang, yang lonjong, atau yang kotak? Apakah lempernya itu yang isi daging sapi atau daging ayam? Apakah lempernya itu yang dibungkus plastik atau daun pisang? Nah, itu semuanya harus jelas, Pak. Termasuk jumlah lemper yang dipesan sesuai dengan uang yang dibayarkan itu juga harus jelas. Maka kalau misalnya ibu membeli lemper tapi hanya menyampaikan secara umum, tolong buatkan saya lemper, maka ini konsekuensinya akadnya batal. Kenapa batal? Karena di situ ada unsur gharar, ada unsur ketidakjelasan terkait spesifikasi barang yang dipesan. Kemudian ketentuan yang ketiga, yang ini juga sudah kita fahami bersama, akad salam itu pembayarannya harus dilunasi di awal. Artinya pembayaran itu harus diserahkan di depan, Pak. Walaupun dulu pada zaman Nabi SAW pembayaran itu tidak selalu dilakukan dengan uang. Ya, memang ada sahabat yang membayar dengan dinar dan dirham. Tapi tidak sedikit juga para sahabat yang mempraktekkan barter. Jadi ketika membeli sesuatu, mereka menukar antara satu barang dengan barang yang lainnya. Termasuk Nabi SAW, beliau pernah membeli seekor unta dari seorang Arab Badui. Lalu kemudian setelah disepakati, harga unta itu sama dengan 10 wasak kurma ajwa. 10 wasak kurma ajwa atau 1 wasak, yang itu kalau dikilokan kurang lebih sama dengan 150 kilo. Jadi Nabi ketika beli unta tidak bayar pakai dinar atau dirham, Pak. Beliau bayar pakai kurma ajwa dengan nominal 150 kg. Cuman yang terjadi pada saat itu, Nabi belum membawa kurmanya. Lalu kemudian ketika Nabi SAW mencari kurmanya di rumah, ternyata beliau tidak mendapati kurmanya. Padahal pun kadung janji. Itu sudah terjadi akad, Pak. Ya sudah, kata Nabi, saya bayar pakai kurma ajwa, tapi saya ambilkan dulu di rumah. Ternyata setelah dicari-cari, kurma ajwanya ini tidak ada. Akhirnya kemudian Nabi SAW menyampaikan permohonan maaf itu kepada Arab Badui, si penjual untanya. Lalu kemudian Arab Badui, Pak, karena memang mohon maaf, Arab Badui niki memang karakternya keras, terkadang su'ul adab juga. Akhirnya Nabi kemudian dimarahi oleh si Arab Badui ini. Nah, pada saat itu para sahabat yang menyaksikan kejadian ini tidak terima.
Maka kemudian ada seorang sahabat yang ketika itu beliau mengumumkan, siapa yang punya kurma 150 kg silakan diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian ada seorang sahabat yang menyanggupi, lalu kemudian kurma itu diserahkan, maka terjadi majelis akad. Maka dari peristiwa ini juga Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa ketika kita ingin melakukan jual beli salam, pembayaran itu tidak selalu harus dilunasi pada saat itu juga. Sehingga kemudian para ulama, khususnya para ulama madhab, masih memberikan toleransi beberapa hari. Misal Imam Malik, beliau mengatakan bahwa penyerahan uang atau pelunasan pembayaran itu maksimal 3 hari setelah terjadi majelis akad. Itu beliau mengatakan demikian. Beliau berijtihad karena menggunakan hadis ini tadi. Walaupun kalau kita lihat dari peristiwanya, penundaan pembayaran yang dilakukan oleh Nabi itu tidak sampai lebih dari 24 jam. Masih pada hari yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bisa melunasi pembayaran untanya. Oke. Maka ketentuan yang ketiga ini juga menjadi aturan bagi kita semua para jamaah sekalian, bahwa tidak boleh orang yang membeli sesuatu dengan menggunakan akad salam lalu kemudian dia tidak membayar sama sekali. Dados mek pesen tok tapi mboten bayar. Niku mboten angsal. Jadi hanya pesan, Mas, kula tumbas barangnya sampean. Sudah. Terjadi majelis akad tapi jenengan ndak membayar pada saat itu. Dan si masnya ini juga tidak bisa menyerahkan barangnya pada saat itu juga. Maka ketika itu terjadilah satu akad yang disebut dengan jual beli hutang dengan hutang. Dan ini termasuk jual beli yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il kali bil kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan jual beli kali dan kali, atau jual beli hutang dengan hutang. Jadi pihak pembeli dianggap berhutang karena dia tidak bisa membayar di awal. Pihak penjual juga dianggap berhutang karena dia tidak bisa menyerahkan barangnya secara langsung. Maka di sini sama saja mengumpulkan dua hutang dalam satu akad, dan ini tidak boleh. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur membeli sesuatu tapi belum dilunasi, Bu, mohon segera dilunasi. Kalau tidak gitu berarti jenengan ngutang, kemudian teman jenengan yang jualan itu juga hutang, maka sama-sama terjadi kali bil kali. Lalu kemudian ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau yang berjalan sudah seperti itu? Nggih ojo diterusno, Pak. Terkadang kan kita sudah memakai sistem itu sudah sekian lama. Bahkan mungkin terkadang sebenarnya kita ingin bayar, tapi ternyata dari pihak penjualnya tidak berkenan. Wis Mas, pembayarannya mangke mawon. Lek pas barangnya wis teko, sampean bayar. Nah ini tidak bisa, Pak. Karena walaupun ini adalah kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, tapi kalau kesepakatan itu melanggar syariat, maka kesepakatan itu tidak boleh diteruskan. Dan Ibnul Mundhir, beliau pernah mengatakan, ajma'a ahlul ilmi
ala anna bai'ad-daini bid-daini la yajuz. Semua para ahli ilmu sepakat jual beli hutang dengan hutang hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, Pak, kalau kita menggunakan akad salam, apakah boleh dari pihak pembeli ini hanya menyerahkan sebagian pembayaran? Dados boten saged melunasi di awal, Pak. Memang bayar, tapi pembayaran ini ku dereng lunas. Nah, itu apakah dibolehkan? Ternyata di sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali ditambah dengan madhab Zahiri atau madhab tekstual, mereka mengatakan bahwa transaksi semacam ini batil dan dilarang. Karena memang sudah menjadi syarat mutlak menurut para ulama golongan pertama ini, akad salam itu pembayarannya tidak boleh dicicil, harus benar-benar cash atau lunas di awal. Kemudian menurut pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi ulama madhab Syafi'i ini belum satu suara, Pak. Sebagiannya lagi masuk golongan yang kedua, mereka mengatakan transaksi ini dibolehkan dan bukan termasuk jual beli hutang dengan hutang. Karena pihak pembeli sudah menyerahkan sebagian uang, walaupun memang sisanya masih ngutang, Pak, tapi ini belum atau tidak bisa dikatakan sebagai jual beli hutang secara mutlak. Maka kalau kita lihat dari dua pendapat ini, Ibnu Qudamah, beliau adalah seorang ulama dari madhab Hambali, dalam kitab Al-Mughni beliau menyatakan bahwa ihtiyaton, untuk kehati-hatian bagi orang yang melakukan akad salam, sebaiknya pembayaran harus dilunasi di awal. Maka ini pentingnya memperjelas akad, Pak. Jenengan niku milih akad sing pundi? Lek sing dipilih niku adalah akad salam, berarti secara mutlak pembayaran itu harus lunas dan tidak boleh dicicil sama sekali. Kemudian yang keempat, barang harus diserahkan secara tertunda. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan salam hal atau salam muajjal. Karena dalam menyerahkan barang secara tertunda ini, Pak, lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nanti akan kami rinci di slide selanjutnya. Yang secara umum sebagian ulama mengatakan kalau yang dimaksud adalah akad salam, walaupun pada saat itu barangnya sudah ada, tetap penyerahan barang itu harus dilakukan secara tertunda. Karena memang itu esensi dari salam. Tapi sebagian ulama mengatakan, ya enggak apa-apa. Justru kalau barangnya itu segera diserahkan, kira-kira lebih aman napa mboten? Lebih aman. Sehingga kemudian sebagian ulama mengatakan penyerahan barang secara tertunda ini tidak mutlak. Artinya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian yang kelima, barang tidak boleh tertentu. Tertentu di sini menggunakan istilah muayyan, Pak. Artinya apa? Jenengan kalau melakukan akad salam, tidak boleh kemudian harus menentukan barangnya diambil dari tempat ini. Itu tidak boleh. Jadi misal ini terjadi pada penduduk Madinah sebelum kemudian muncul larangan dari Nabi SAW. Penduduk Madinah tadi kami sampaikan, mereka kalau jual beli kurma
mereka akan melakukan sistem salaf. Akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Nabi SAW, penduduk Madinah ketika membeli kurma, mereka menentukan kebun mana yang nanti kurmanya itu harus diserahkan kepada mereka. Jadi saat terjadi akad salam, mereka mengatakan, aku beli kurma tapi kurmanya harus diambil dari misalnya kebun Pasuruan misalnya. Pokoknya kalau di luar Pasuruan saya tidak mau. Nah ini namanya muayyan, Pak, karena tempatnya itu ditentukan. Maka kalau yang kita lakukan itu adalah akad salam, tidak boleh kemudian pihak pembeli menentukan di mana penjual itu bisa mendapatkan barangnya. Harus diberi kebebasan. Karena kalau seandainya yang kita lakukan itu seperti penduduk Madinah saat itu, apakah ada jaminan, Pak? Kebun yang kita maksud itu buahnya itu benar-benar bisa dipanen. Apakah ada jaminan? Tidak ada jaminan. Sehingga kemudian ketika terjadi akad salam, pihak pembeli membebaskan kepada pihak penjualnya. Terserah sampean ngambil barangnya dari mana. Yang penting ketika sudah jatuh tempo, waktu yang sudah disepakati, sampean harus bisa menyerahkan barangnya. Itu kira-kira yang lebih mudah, yang lebih maslahat yang mana, Pak? Yang ditentukan tempatnya atau yang tidak ditentukan tempatnya? Yang tidak ditentukan tempatnya. Oke, ini terkait barang yang muayyan. Dan di sini disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam yang menjadi diskusi yang mendalam di kalangan para ulama, yaitu hadis Nabi SAW yang mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Nah, ternyata hadis ini kemudian dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Asy-Syaukani dan Al-Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan, la tabi ma laisa indak yuridu bai'al aini duna bai'is sifah. Jadi yang dimaksud oleh Nabi di sini, jangan menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Yaitu kalau seandainya barang itu adalah barang muayyan, barang yang sudah ditentukan jenisnya, atau artinya hanya ada itu saja, Pak, dan yang ditentukan adalah tempat pengambilan barangnya, itu yang tidak boleh. Jadi misal barang antik, ngoten nggih, barang antik itu kan jumlahnya terbatas dan tempat mendapatkannya itu juga terbatas. Maka kalau yang kita transaksikan adalah barang yang limited edition, barang yang antik terbatas, tidak boleh kemudian ditransaksikan menggunakan akad salam, karena ini potensi madorotnya besar. Sehingga kemudian Al-Imam Al-Khattabi menyampaikan bahwa yang boleh ditransaksikan dengan menggunakan akad salam adalah semua barang yang bisa didapatkan di pasar-pasarnya kaum muslimin. Nggih. Dados lek mboten ketemu ten Sidoarjo, saged dipadosi ten Surabaya. Nah, itu yang boleh dijual belikan secara salam. Tapi kalau barang itu, Pak, adalah barang khas daerah tertentu, nggih, barang khas daerah tertentu, napa misale, Pak, barang khas niku? Pecel Madiun. Lek pecel Madiun nggih kuat ta, Pak, nggih. Tapi sing asli Madiun niku mboten semerap. Nah, misale pecel Madiun, napa misale duren Wonosalam kan ngoten. Nah, duren Wonosalam niki kan varian duren yang langka. Nah, itu kalau durian Wonosalam yang benar-benar duren Wonosalam, Pak, nggih. Itu karena tempatnya hanya ada di Wonosalam, mungkin sulit kita temukan di tempat-tempat yang lain, maka membeli duren Wonosalam tidak bisa dilakukan menggunakan akad salam.
Walaupun banyak juga penjual duren Wonosalam yang palsu, Pak. Ngakune duren Wonosalam padahal duren pundi? Duren pundi, Pak, sing eco niku? Napa? Nah, ini tidak boleh, Pak. Jadi barang itu kalau terbatas tidak boleh menggunakan akad salam. Baik. Kemudian yang keenam, harus jelas waktu dan tempat penyerahan barangnya. Jadi yang dimaksud dengan waktu di sini, Pak, itu penyerahannya harus benar-benar rinci waktunya. Maka disebutkan oleh para ulama, tidak boleh kemudian waktu yang disepakati itu adalah waktu secara umum. Misal nanti barangnya saya serahkan ke sampean pada saat waktu panen. Kira-kira waktu panen ini jelas napa mboten? Mboten jelas. Karena bisa jadi ketika waktu panen dia gagal panen. Atau mungkin si penjual ini mengatakan saya serahkan barangnya pada saat bulan ini. Kalau hanya menyerahkan bulannya saja itu juga tidak boleh, Pak. Maka kemudian ulama merincikan, Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili mengatakan harus dirincikan pada saat hari apa, pekan keberapa, dan bulan apa. Niku harus benar-benar jelas. Nggih. Jadi mboten angsal hanya mengatakan pokoknya engko tak serano sampean bulan ngarep. Nah, bulan ngarep niku jelas napa mboten? Mboten jelas. Desember niku nggih bulan ngarep, Pak. Nah, maka harus diperjelas bulan Maret atau bulan mohon maaf saya serahkan bulan depan yaitu bulan Mei tanggal sekian dan pekan kesekian. Itu harus diperinci untuk menghindari adanya unsur gharar. Dan selain itu yang harus diperjelas juga adalah tempat penyerahan barangnya. Oke. Tempat penyerahan barang ini juga masuk dalam hadis Nabi SAW, ila ajalin ma'lum. Jadi tidak hanya waktunya saja sudah jelas, tapi juga tempat penyerahan barangnya juga harus diperjelas. Nah, sebagai penutup para jamaah sekalian, ini tadi yang kami sampaikan terkait penyerahan barang secara tertunda. Dan itu dibagi dua menjadi salam muajjal dan salam hal. Ada dua jenis salam, Pak, terkait penyerahan barangnya. Yang pertama, salam muajjal didefinisikan oleh para ulama yaitu akad salam dengan durasi penyerahan barang cukup lama, antara 1 bulan bahkan lebih. Walaupun kalau kita lihat dalam pendapat yang lain, misal Imam Malik mengatakan boleh salam muajjal itu dengan durasi minimal setengah bulan. Oke. Jadi setengah bulan sampai 1 bulan setelah terjadi majelis akad. Karena memang muajjal itu kan artinya yang tertunda, Pak. Tapi ada juga jenis salam yang kedua, salam hal. Salam hal itu akad salam dengan durasi penyerahan barang yang singkat, kurang dari 1 bulan, bahkan dalam hitungan hari. Nah, ini para jamaah sekalian, yang disepakati oleh para ulama salam yang pertama, salam muajjal. Di sini tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama, semua sepakat kalau akad salam itu penyerahan barangnya dalam durasi yang sangat lama itu justru diperbolehkan. Tapi kalau ternyata penyerahan barangnya ini dalam durasi yang singkat, maka ini kemudian yang menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, sehingga kita bagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, menurut jumhur ulama, mereka mengatakan salam hal hukumnya dilarang. Jadi kalau jenengan menggunakan akad salam, tidak boleh penyerahan barangnya itu dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Dan itu diambil dari hadis Nabi SAW yang tadi sudah kami sebutkan,
di akhir hadis tadi Nabi SAW mengatakan ila ajalin maklum, sampai batas waktu yang sudah diketahui. Nah, ini pemahaman jumhur ulama, Pak. Mereka memahami kalau ada kata sampai batas waktu yang disepakati, berarti di situ ada jarak yang lama antara pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan penyerahan barangnya. Dados prinsipnya kalau salam itu menurut jumhur ulama, semakin lama barangnya diserahkan semakin baik. Kemudian alasan yang kedua, semakin panjang batas waktunya. Kenapa kok semakin baik? Karena semakin besar peluang bagi seorang penjual untuk mendapatkan barangnya, dan itu dalam rangka menghindari gharar atau ketidakjelasan. Jadi adanya syariat jual beli salam ini kan sebenarnya memudahkan pihak penjual. Pihak penjual yang pertama, dia kesulitan mendapatkan modal, supaya tidak terjerumus dalam dosa riba, maka akhirnya kita berikan modal di awal. Makanya modalnya ini, Pak, uang yang kita bayarkan itu disebut dengan roksu malis salam, modal untuk akad salam. Kemudian kemudahan yang kedua yang kita berikan kepada penjual, kita memberikan jarak, kita memberikan waktu yang panjang bagi seorang penjual untuk bisa mendapatkan barangnya. Dan ini tentu sangat memudahkan bagi pihak penjual. Kemudian alasan yang ketiga, jual beli salam identik dengan penundaan penyerahan barang. Yang ini juga sudah kami sebutkan di awal tadi. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, para jamaah sekalian, salam hal atau akad salam dengan penyerahan barang dalam waktu yang dekat, menurut madhab Syafi'i hukumnya dibolehkan. Apa dalilnya? Yang pertama, hadisnya sama, Pak. Mereka juga menggunakan hadis Nabi SAW ila ajalin maklum. Hanya saja Imam Syafi'i, beliau memahami bahwa yang dimaksud dengan kata ila ajalin maklum itu bukan berarti jarak waktunya harus lama, tidak. Tapi di situ harus terjadi kesepakatan kapan barang itu akan diserahkan. Sehingga kalau ternyata barangnya itu bisa diserahkan lebih cepat, dia tambah bagus menurut Imam Syafi'i. Misal deadline-nya itu kapan, Pak? Bulan Agustus. Ternyata di bulan Juli barangnya itu sudah ada, maka silakan barang itu diserahkan di bulan Juli. Kemudian alasan yang kedua, menurut logika Imam Syafi'i, semakin singkat batas waktu penyerahan barang, justru meminimalisir terjadinya gharar karena penjual bisa segera menyerahkan barangnya. Ini berbanding terbalik dengan mayoritas ulama, Pak. Kalau menurut mayoritas ulama, semakin lama semakin baik, karena kesempatan untuk penjual semakin terbuka lebar. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, semakin cepat semakin baik, supaya pihak pembeli itu bisa segera mendapatkan barangnya. Kemudian alasan yang ketiga, hadis dari Aisyah yang tadi kami sampaikan sebagian, Nabi membeli seekor unta dari Arab Badui dengan akad salam. Nah, di ujung hadis itu, Pak, ternyata walaupun antara Nabi dengan Arab Badui ini sudah sepakat menggunakan akad salam, dan Nabi akhirnya bisa membayar sejumlah 150 kg kurma ajwa, maka pada saat itu Arab Baduinya langsung menyerahkan untanya. Padahal di awal ketika terjadi akad itu kesepakatannya untanya itu baru diserahkan setelah beberapa hari, Pak. Tapi kemudian untanya itu langsung diserahkan. Maka dari dua pendapat ini, para jamaah sekalian, kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan pendapat ustadz-ustadz kita,
Misal yang saya baca dari pendapatnya Dr. Erwandi Tarmizi, beliau mengatakan bahwa salam hal tidak boleh. Jadi beliau punya persamaan atau pendapat yang sama dengan jumhur ulama. Karena menurut beliau salam hal itu sama dengan salam tunai. Sedangkan dalam akad salam penyerahan barang tidak boleh dilakukan secara tunai. Sehingga kemudian beliau mengatakan salam hal tidak diperbolehkan. Jadi harus salam muajjal, harus ada waktu yang sangat lama. Kemudian dalam pendapat yang lain, misal dalam kitab fikih muamalat kontemporer, ini ditulis oleh Ustadz Ahmad Sarwat, beliau mengatakan salam hal dibolehkan. Terus intinya belum ada kesepakatan antara para ulama. Maka dari sini bisa kita simpulkan para jamaah sekalian, dalam masalah penundaan penyerahan barang ini kembali kepada kondisi masing-masing. Karena ini masalah fikih, Pak. Rentan terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau kami pribadi, kalau memang sudah ada kejelasan kalau barangnya itu memang sudah tersedia, ya jangan menggunakan akad salam. Tapi kalau ternyata di awal akad belum tahu barangnya ini ada atau tidak ada, sehingga kemudian menggunakan akad salam, silakan. Lalu setelah dicari kok ternyata barangnya itu langsung ketemu, maka tidak menjadi masalah kalau barang itu langsung diserahkan tanpa harus kemudian menunggu atau memberikan durasi jangka waktu yang sangat lama. Ngoten nggih? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pembahasan tentang akad salam sekaligus menjadi solusi yang pertama bagi orang yang ingin melakukan dropshipping. Kalau dia bertindak sebagai dropshipper, dia tidak punya barangnya, maka silakan menggunakan akad salam. Tapi dengan 6 ketentuan tadi yang sudah kami sebutkan. Yang pertama, memang tidak punya barangnya. Yang kedua, harus jelas deskripsi barangnya. Yang ketiga, harus dilunasi pembayarannya di awal. Ini yang mungkin jarang dilakukan dropshipper, Pak. Karena dropshipper itu biasanya baru melunasi barangnya ketika barangnya itu sudah laku. Nah, ini tidak boleh. Dia harus melunasi dulu barangnya di awal. Kemudian yang keempat, barangnya itu harus diserahkan secara tertunda. Walaupun tadi tertunda di sini ada khilaf terkait waktunya, batas waktunya. Kemudian yang kelima, barang bukan jenis barang yang hanya bisa didapatkan di tempat tertentu, tapi barang yang memang bisa didapatkan di mana saja. Dan yang terakhir, harus jelas waktu dan tempat penyerahan barangnya. Ngoten nggih? Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Karena setelah ini ada kajian lagi, Pak nggih. Leres nggih? Jam pinten mangke mulai ini? 6:30. Luar biasa jenengan berarti ini. 2 kali pengajian. Ada yang perlu ditanyakan, Pak? Atau sudah jelas nggih, monggo? Pembelian hewan kurban. Nggih. 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 Baik. Nggih, kalau yang dimaksud di situ sudah dilunasi di awal, nggih, kemudian barang baru dikirim H-1 atau setelah waktu penyerahan uang, maka ini juga akad salam. Tapi nggih, dengan catatan sapi yang dibeli ini kan sudah jelas, Pak. Nggih, sapinya ini sudah jelas, artinya bukan kemudian karena kita modal percaya, wis pokoknya sapi ini sampean kirim. Nah, ini tidak bisa. Jadi artinya kita harus menentukan sapinya. Nggih. Jadi ini masuk dalam kriteria yang jelas. Kalaupun mungkin
kriteria di sini artinya jenis sapinya, kemudian beratnya seperti apa, ini yang tentu lebih diutamakan. Kalaupun memang mungkin ini tidak bisa didapatkan di tempat itu, baru boleh atau bisa didapatkan di tempat yang lain, maka ini juga tidak masalah. Ngoten nggih? Yang penting harus kriterianya harus jelas. Nggih. Nggih. Maka saran saya ditalangi dulu. Nggih. Jadi kalau memang panitia ingin membeli sapi, membeli hewan kurban dan itu menggunakan akad salam, segera dilunasi dulu, Pak. Adapun nanti uang jamaah kan kita tunggu dulu. Nah, baru kalau kemudian sudah lengkap, ya kita ganti dari uang yang dibayarkan tadi. Oke? Karena memang tadi para ulama memang terjadi khilaf. Kalau memang itu akad salam, berarti harus lunas. Tidak boleh hanya dibayar separuhnya, harus lunas. Tapi kalau itu baru dibayar separuhnya, itu bukan akad salam, Pak. Itu namanya bai'ul arbun. Ada satu akad lagi yang disebut dengan bai'ul arbun. Tapi konsekuensi dari bai'ul arbun, pembeli yang baru membayar 50% itu tadi, maka penjual itu harus sudah menyerahkan barangnya. Nah, cuman ini kan tidak mungkin, ya kan? Kalaupun kita DP, sapinya juga tidak langsung dikirim. Pasti menunggu beberapa waktu kemudian. Ngerti nggih? Jadi sebaiknya harus dilunasi kalau itu memang akad salam. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.